berada, terutama siswa-siswi yang ada di Kabupaten Tanah Laut tentunya ya. Dan di edisi hari ini Kamis 25 Februari 2021 kami hadir di ruang dengar Anda dengan sajian informasi dan pendidikan tentunya di program acara Badatang atau belajar dari Radio Tuntung Pandang ya. Dan edisi hari ini untuk kelas 8 mata pelajaran bahasa Inggris ya yang nanti akan dipaparkan oleh ibu-ibu guru yang ada di Radio Tuntung Pandang. Dan untuk kalian-kalian semua siapkan ya alat tulis menulisnya dan selalu siap dan didampingi oleh orang tua di rumah ya kalau mau belajar hari ini ya. Oke, untuk ibu-ibu yang sudah berhadir di pagi menjelang siang hari ini ada ibu-ibunya. Yang pertama ada Ibu Harlinah MPD. Halo, assalamualaikum dan selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi. Oke, dan tempat tanggal lahir beliau Sukaramah 22 Juli 1981. Riwayat pekerjaan guru di UPTD SMPN 1 Panyipatan sampai sekarang ya Bu ya? Iya. Oke. Sejak 2015. Ya, sejak dari 2015 ya. Riwayat pendidikan Wain Antasari ya 2004 dan Unlam 2013 ya Bu ya. Iya. Dan yang nomor 2 ada Ibu Evelien Simanjuntak ya. Iya, selamat pagi Bu. Selamat pagi. Ya oke, tempat tanggal lahir beliau Pontianak 5 Juni 1900 berapa nih Bu? 73. Ya 73, ini disamar-samar nih. Oke, riwayat pekerjaan guru di UPTD SMPN 2 Jorong dari 2005 sampai sekarang ya. Dan riwayat pendidikan S1 Bahasa Inggris di Universitas Tanjung Pura ya. Dan yang ketiga ada Ibu Mutia Naili ya, SPDI M Hum ya Bu ya. Iya. Oke, selamat pagi dan assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam, selamat pagi. Oke, dan tempat tanggal lahir beliau Banjarmasin 22 Mei 1986 ya Bu ya. 86 ya Bu ya. 80. Oke. Riwayat pekerjaan guru di UPTD SMPN 3 Pelihari. Wah, ini guru saya mungkin ya di SMP Negeri 3 Pelihari dulu Bu, saya lulusan situ. Oke, riwayat pendidikan S1 Bahasa Inggris di IAIN Antasari Banjarmasin dan S2 di Universitas Solo ya Bu ya. Iya. Oke, langsung saja Bu, Ibu Mutia Naili untuk memaparkan materi hari ini. Silakan. Oke, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Good morning, selamat pagi para pendengar di seluruh penjuru tanah laut yang dapat menangkap siaran pendidikan dari Radio Tuntung Pandang FM 102,3 MHz. Baik, kita berjumpa lagi dalam acara Badatang, yaitu belajar dari Radio Tuntung Pandang. Dan hari ini edisi Kamis tanggal 25 Februari 2021 dengan mata pelajaran bahasa Inggris untuk sahabat pelajar SMP dan MTS kelas 8. Dan hari ini sudah berhadir di studio 2 ibu guru keren dan hebat yang akan menemani sahabat pelajar selama 1 jam ke depan. Yang pertama ada Ibu Evelien Simanjuntak MPD. Good morning Bu Evelien, how are you today? Good morning Bu, I'm very fine. Oke, thank you. Ibu Evelien ini bertugas di UPTD SMPN 2 Jorong dan telah membimbing siswa di bidang storytelling ya Bu ya. Iya. Juara 1 tingkat Kabupaten Tanah Laut pada tahun 2015. Ibu Evelien sendiri juga pernah menjadi guru berprestasi terbaik 3 tingkat Kabupaten Tanah Laut pada tahun 2019. Wow, wonderful. Amazing teacher. Iya, dan saat ini Ibu Evelien menjadi salah satu calon guru penggerak di Kabupaten Tanah Laut. Iya. Ini adalah program dari Kemendikbud ya Bu ya. Iya Bu. Iya, jadi diklat yang dijalani selama 9 bulan. Semoga lancar dan selalu semangat mengemban tugasnya Ibu. Oke, yang kedua adalah Ibu Harlinah MPD. Good morning Ibu, how are you today? Good morning Bu Mutia. Okay. Alhamdulillah. Good. Yeah, I'm fine today. Oke, Ibu Harlinah ini bertugas di UPTD SMPN 1 Panyipatan ya Bu ya? Iya. Oke, membimbing siswanya menjadi juara 3 storytelling contest pada tahun 2013. Ya, 2013. Iya, kemudian pada tahun 2014 ya Bu ya? Iya. Yang terakhir pada tahun berapa Bu? 2017 itu English Speech Contest iya. ya. Oke, dan semua tingkat ini adalah juara di Kabupaten Tanah Laut. Iya, baru tingkat kabupaten Bu. Enggak apa-apa itu Bu. Oke. Kemudian Ibu Harlinah adalah instruktur kurikulum 2013 dari Kabupaten Tanah Laut. Jadi yang ingin tanya tentang K13 atau kurikulum 2013 bisa langsung menghubungi beliau ya. Kemudian beliau ini juga pada tahun 2020
sudah membimbing beberapa siswanya menulis. Oh, Ibu ini hebat dalam hal tulis menulis. Ada beberapa buku yang sudah beliau keluarkan ya Bu ya, istilahnya mungkin kolaborasi antara tokoh-tokoh nasional seperti Gisnio Pratala, Ustadz Yusuf Mansur. Wow, kemudian Oki Madasari ini adalah novelis nasional. Kemudian kolaborasi juga dengan Rona Mentari, pendongeng yang sudah go internasional. Oke, dan baru-baru ini di bulan Februari 2021 membimbing 2 siswa beliau dan lolos menulis puisi bertema guru di buletin LPMP Kalimantan Selatan. Berarti sudah tingkat provinsi ya Bu ya? Iya, yang buku 6 tadi itu siswa saya semua ada di sana. Ada semua di sana? Iya, ada 2 di 6 buku itu, ada 2 siswa, bahkan 10 siswa saya yang ikut berkolaborasi sudah dilibatkan dengan juga di sana. Iya, sudah ada 6 yang pengen... bersama siswa. Aduh, ada 6 buku. Ibu. Iya, saya juga pengen belajar nantinya. Ya, kita sama-sama aja nanti sharing. Oke Bu. Nah, demikian tadi sekilas tentang pemateri kita pada hari ini ya. Dan sahabat pelajar, mari kita simak bersama pembelajaran bahasa Inggris hari ini untuk kelas 8. Ibu harap kalian sudah menyiapkan buku paket bahasa Inggris ya, bukan buku paket yang lain, kemudian buku catatan dan juga alat tulis. Siaran pembelajaran ini bukan hanya bisa kalian dengar di Radio Tuntung Pandang, tapi kalian juga menyimak secara live, bisa disimak secara live ya di akun Instagram @radiotuntung_pandang. Nah, sebelum kita masuk pada materi yang pertama, kita dengarkan dulu sebuah lagu ya. Sambil kita pronunciation kita juga kayak melatih kayaknya ya Bu ya, listening kita lewat lagu. Iya, itu memang salah satu cara kita membiasakan ya telinga kita. Kalau misalkan kita sudah bisa sambil diucapkan berarti apa itu Bu? Speaking namanya ya. Jadi lewat lagu song itu bisa sekaligus speaking dan listeningnya. Iya, ada 2 berarti di dalam situ ada 2 keterampilan. Ada 2 keterampilan. Oke, lagu yang pertama kita akan mendengarkan sebuah lagu dari Celine Dion, Cause You Love Me. Oke, sahabat pelajar, sebelum kita masuk materi, Ibu mau menyapa dulu siswa-siswi Ibu kelas 8A sampai F yang ada di PTD SMPN 3 Playhari. Mudah-mudahan kalian bisa menyimak dan mencatat materi hari ini ya. Nah, untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh Ibu Evelyn Simanjuntak MPD. Silakan Bu Evelyn, time is yours. Thank you Bu Mutia. Halo Sobat Cerdas, perkenalkan nama saya Ibu Evelyn Simanjuntak. Let me introduce my name. My name is Evelyn Simanjuntak. I teach in SMPN 2 Jorong. Nice to meet you all. Fine. Today, I'm gonna talk about expressing opinion. You know what is expressing opinion? Ibu Harlin mungkin bisa bantu Bu? Oke. Expressing opinion itu tentang bagaimana sih kita untuk mengungkapkan pendapat atau opini atau sudut pandang mungkin dalam suatu objek atau permasalahan. Iya, tepat sekali. Thank you Bu Harlina. You're welcome. Before that, Ibu akan memberi penjelasan tentang opini, oke? Nah, maksudnya opini itu pendapat atau pandangan serta anggapan seseorang terhadap suatu peristiwa atau permasalahan yang terjadi di lingkungannya. Opini terhadap suatu peristiwa tersebut bisa berbeda antara orang yang satu dengan yang lain. Hal ini karena ada perbedaan sudut pandang, misalnya tentang suatu objek wisata. Nah, bisa saja opini antara saya dan Bu Harlina dan Bu Mutia itu berbeda-beda. Menurut saya bagus, menurut Bu Mutia berbeda, atau menurut Bu Harlin ya biasa-biasa aja. Tergantung masing-masing ya Bu ya. Opini berarti ya Bu ya. Iya Bu. Jadi ciri-cirinya yaitu memiliki nilai kebenaran yang kurang dapat dibuktikan. Kemudian dasar opini adalah perasaan, perkiraan atau kemungkinan dan bersifat objektif. Nah, bisa Bu Mutia tambahkan? Iya, jadi bisa kita katakan bahwa opini atau pendapat itu bisa saja benar atau juga tidak benar ya Bu ya?
Iya, benar Bu Mutia. Karena kebenarannya kan memang kurang bisa dibuktikan, Oke. hanya berdasarkan perasaan orang tersebut. Berarti main feeling gitu ya kayaknya ya, Bu, Iya. ya? Ada yang baper lagi-lagi. Iya. Jadi ada beberapa contoh nih kalau mau memberi opini ya, diawali dengan in my opinion atau I think. What I mean is personally I think, in my experience. Nah, itu pengantarnya ya kalau mau mengasih pendapat. Iya, Bu Evelyn, kalau misalnya dengan ungkapan yang seperti ini boleh nggak sih? Kan sering banget nih kita dengar dengan ungkapan according to me gitu, ya Bu ya. Berdasarkan saya. Iya, according to me gitu atau according to my opinion, gitu biasanya gitu. Atau misalnya karena kita wah setuju sekali dengan pendapatnya, dengan I strongly, benar-benar setuju. Boleh nggak sih kayak gitu, Bu? Boleh sekali Bu, dengan awalan kalimat itu bisa juga. Let me repeat it once again ya. Siswa-siswa Ibu, jadi pengawalnya kalau kita mau memberi pendapat atau opinion bisa diawali dengan in my opinion, I think, what I mean is, personally I think, in my experience, according to me, atau I strongly believe that. Okay, I will give some example. Jadi ada beberapa contoh bisa kita perhatikan ya. In my opinion, my English teacher speaks English fluently. Artinya menurutku guru bahasa Inggrisku berbicara bahasa Inggris dengan lancar. Atau I think learning English is very important to our future. Saya pikir belajar bahasa Inggris itu sangat penting untuk masa depan kita. Bisa juga contoh yang lain ya. What I mean is, characteristics building is much more important than merely intelligence building. Maksud saya, pengembangan karakter jauh lebih penting daripada hanya pengembangan kecerdasan. Dan yang terakhir, personally, I think Budi is a responsible class leader. Menurutku Budi adalah seorang ketua kelas yang bertanggung jawab. Nah, itu 4 contoh untuk memberi pendapat. Oke, Bu. Jadi dari beberapa contoh ini kan kalau di dalam bahasa Inggris itu biasanya ada yang untuk teman sebaya, ada nggak kayak gitu Bu kira-kira opini ini Bu? Atau misalkan kita kepada yang lebih tua, kira-kira ada nggak untuk perbedaannya itu Bu? Misalkan kalau di Indonesia coba lihat itu menurut opini kamu bagaimana gitu kan, kalau di Indonesia kan ya biasa supaya anak-anak lebih paham maksud saya gitu Bu. Kalau ini kan ada in my opinion, I think. Nah, itu penggunaannya lebih cocoknya kemana kira-kira yang lebih istilahnya umum general itu kan in my opinion dan I think aja kayaknya ya. Iya, yang ini yang apa? Familiar Iya, digunakan semua kalangan kayaknya I think dengan ini itu mungkin kayaknya general aja kayaknya ya penggunaannya ya, bahkan untuk sosok yang lebih tua gitu ya. Yang penting ini anak praktis aja, mau praktek itu sudah ya. Mau ya nggak apa-apa lah tingkatannya I think dulu nggak apa-apa ya. Yang penting anak mengerti dan bisa mengucapkannya repeat itu mengulang-ulang. Oke, nah mungkin Bu Harlina bisa menambahkan supaya lebih jelas lagi contohnya. Ya tadi sudah 4 ya dicontohkan oleh Ibu Evelyn. Oke, mungkin begini ya, saya kasih contoh lagi. In my experience, jogging is much cheaper than cycling. Jadi menurut pengalaman saya, olahraga jogging itu jauh lebih murah daripada olahraga bersepeda. Mungkin seperti itu. Iya, jadi ini masuk juga dalam kalimat expressing opinionnya Bu Evelyn. Iya, tepat sekali Bu Mutia. Kalimat yang dicontohkan Ibu Harlina tadi juga termasuk bagaimana mengungkapkan opinion atau pendapat. Iya. Jadi meskipun tanpa ada kata awalan seperti I think, tapi kalau kalimatnya sudah seperti memberi suatu pendapat, masuk dalam expressing opinion. Yang penting menurut si pembicaranya apa gitu. Iya, dia memberikan pandangan. Iya, sudut pandangnya seperti ini gitu kan. Nah,
Kemudian itu ya lanjutkan. Oke, itu adalah beberapa contoh dalam mengungkapkan pendapat atau opinion. Nah, sekarang coba kamu praktekkan, ungkapkan pendapatmu kepada gurumu, ayahmu, ibu, atau orang-orang di sekitarmu. Nah, kamu coba dulu ya, silahkan mencoba. Sekarang kita dapat merespon beberapa pendapat dengan menyetujui pendapat tersebut. Dalam bahasa Inggris artinya agreeing with an opinion atau persetujuan atas suatu opini. Iya. Jadi kalau kita setuju, kita bisa katakan I agree with this opinion. This is absolutely right. I couldn't agree more. Neither do I. I agree with what you are saying. That's good point. I agree. I never thought of that. Of course, I don't think I think too so. So maaf ya, I think so. Nah, jadi itu beberapa contoh apabila kita setuju. Oke, jadi tadi contoh dari kalau kita setuju dengan pendapat orang. Kalau misalkan kita tidak setuju, bagaimana Bu? Apakah ada juga ekspresinya? Oh, boleh sekali. Kita boleh setuju, boleh tidak. Itu tergantung kita, ya. Jadi kita dapat merespon beberapa pendapat dengan tidak menyetujui. Nah, dalam bahasa Inggris artinya disagreeing with an opinion atau ketidaksetujuan atas suatu opini. Jadi beberapa bentuk kalimat ekspresi yang biasa digunakan untuk menyatakan ketidakpersetujuan atas suatu opini yang dinyatakan oleh orang lain dikenal dengan disagreeing with an opinion. Nah, ini banyak ini contohnya. Misalnya kita tidak setuju ya. Tinggal pilih-pilih gitu ya Bu ya. Iya, benar sekali Bu Harlin, Bu Mutia. Nah, contohnya I'm sorry, I don't agree with you. I'm not sure. I agree with you. I don't agree with you. I'm afraid I have to disagree with you. I don't believe that. By this I mean, I disagree with you. That's not the same thing at all. I think you are wrong. I can't say I agree with this, and here's why. It is not justified to say so. I'm not convinced that. Nah, jadi kalau tidak setuju, kita boleh pilih salah satu dengan kalimat tersebut, ya. Oke, kira-kira yang generalnya yang mana yang dipakai nih Bu? Kalau terlalu banyak ini kan mungkin siswa tidak bisa menangkap ya kan? Iya, terlalu banyak terlalu gitu banyak. ya. Jadi mungkin yang paling familiar kayaknya yang I don't agree with you itu Iya, ya. dengan ini I disagree with you I disagree, biasanya gitu iya. anak yang lebih apa kayaknya juga semua kalangan pakai ini Kayak I disagree with you atau I I don't agree. I don't Iya. agree with you. Oke. Nah, menarik sekali ya pembahasan materi tentang expressing and responding opinion. Sahabat pelajar, kita bisa mencobanya sesering dan sebanyak mungkin dengan berbagai objek ya. Nah, thank you Bu Evelyn sudah sharing materi hari ini. You're welcome. Sahabat pelajar, before we discuss the second material yang akan dibawakan oleh Bu Harlina, kita break dulu ya sebentar. Kita dengarkan sebuah lagu yang berjudul Waken from Maharjan. Don't go anywhere. Sahabat pelajar, next untuk materi yang kedua tidak kalah menariknya loh. Yuk langsung saja kita simak materi yang akan disampaikan oleh Ibu Harlina. Silakan Ibu, time is yours. Oke, thank you Bu Mutia. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hello sahabat cerdas, masih stay tune di channel Radio Tuntung Pandang ya di acara Badatang Belajar dari Radio Tuntung Pandang. Oke, setelah tadi kalian menyimak dan belajar materi yang pertama tentang expressing ya and responding opinion ya. How to expressing and responding opinions. Bagaimana cara mengungkapkan dan merespon ya atau membalas tentang pendapat. Iya. Nah, untuk materi yang kedua ini ya Ibu akan menyampaikan tentang recount text. Oke, recount text. Iya. Barangkali sahabat pelajar sudah ada yang pernah mendengar ya atau mungkin membaca mungkin di buku-buku atau bahkan sekarang kan
anak-anak ini browsingnya internetnya lebih banyak, lebih sering ya. Mungkin sudah ada yang terbaca mungkin di internet tentang recount text atau mendengar-dengar gitu tentang recount text. Nah, jadi kalau recount text ini misalnya sahabat pelajar di rumah itu ingin menceritakan pengalaman selama belajar online atau daring, ya kan ini kita sudah lama ya. Lama sekali Ibu. Iya, mulai bulan Maret 2020 sampai ini ya kan. Iya, hampir 1 tahun misalnya. Masing-masing gitu mau bercerita pengalaman tentang bagaimana belajar daring pengalaman mereka. Nah, itu nanti ceritanya itu dalam bentuk recount text. Ya. Iya. Atau misalnya pengalaman berlibur. Ya, anak-anaknya kan udah pengen berlibur gitu ya. Misalnya ada yang kemana gitu ya. Misalnya berlibur ke pantai Batakan. Yang dekat-dekat aja dulu. Iya, yang dekat yang tidak terlalu mobilisasinya ya, menghindari kerumunan misalnya. Atau ke pantai Takisung yang dekat-dekat. Nah, itu nanti bentuknya ceritanya dalam menceritakan itu juga menggunakan recount text ya. Went to Batakan Beach ya, went to Takisung Beach. Nah, itu pakai recount text. Iya. Jadi setiap ini kan genre ya. Setiap genre itu pasti ada pengertiannya, ada social functionnya atau purpose-nya ya. Kemudian ada generic structure-nya, kemudian ada features ya, language features-nya. Kalau sahabat pelajar yang kelas 8 itu waktu kelas 7 sudah belajar tentang descriptive text. Nah, itu juga ada ininya ya, ada generic ya. Setiap teks itu ada bagian-bagian itu. Nah, iya, kita mulai dari pengertiannya. Ya, recount text. What is recount text? Apa sih recount text itu? Ya. Recount text is a text which retell about an experience or sequence of past events. Ya. Jadi recount text itu sebuah teks yang menceritakan tentang sebuah pengalaman ya seseorang atau rangkaian peristiwa pada masa lampau. Ya. Jadi recount text ini ada yang personal recount, ya artinya pengalaman pribadi si penulis. Iya. Dan ada factual recount, yaitu teks yang berfungsi untuk menyajikan laporan peristiwa yang benar-benar terjadi. Ya. Contohnya misalnya yang baru-baru aja itu peristiwa kecelakaan pesawat Sriwijaya itu ya. Nah itu kan peristiwanya sudah terjadi. Nah kemudian untuk menceritakan urutan-urutan peristiwanya sebelum terjadinya dan seterusnya itu menggunakan recount text. Iya, tapi itu factual recount. Nah, sebenarnya sih ada 4 ya. Selain personal recount, kemudian factual recount itu ada biografi sebenarnya. Yang lebih ini pembahasannya lebih dalam lagi. Ya, kemudian yang terakhir adalah ada imaginative recount. Iya. Tapi untuk yang sahabat pelajar kelas 8 ini kita fokusnya di personal recount. 2 aja dulu ya. Dengan personal recount aja sepertinya. Personal recount aja kayaknya. Yang kan mulai dari yang ini kelas 8 itu mulai yang tingkatannya. Paling dasar dulu ya. Nanti kalau sudah yang kelas 9 ulang lagi text recount atau nanti sudah tingkat lebih tinggi SMA itu kan lebih dalam lagi pembahasannya tentang recount text. Iya. Oke. Bu, sebentar. Masa lampau, ini kan recount text ini kan menceritakan tentang masa lampau. Nah, apakah kejadiannya itu waktunya lama sekali atau bagaimana? Atau misalkan baru beberapa menit yang lalu sudah masuk dalam recount text atau bagaimana gitu? Anak lebih paham. Kalau mendengar masa lampau, masa lalu itu pikiran tuh kayak udah lama banget pada zaman dulu gitu ya, masa lampau atau masa lalu. Ya sebenarnya masa lampau di sini atau masa lalu di sini itu kejadian yang sudah lewat itu saja sih sebenarnya. Lebih ini supaya kita lebih misalnya last week minggu lalu ya, atau misalnya
2 weeks ago, 2 minggu yang lalu atau tonight ya. Last night ya, ya sorry. Gitu last night tadi malam atau konteks. Tadi pagi aja. Itu sudah masa lampau, sudah masa lalu. Misalnya tadi pagi saya berangkat menuju ke studio Radio Tuntung Pandang. Terus saya berangkat jam 10 misalnya kan. Terus di jalan saya ketemu Pak Polisi. Pak Polisinya menyapa saya balas senyum manis gitu ya. Kemudian di lampu merah saya ketemu Badut. Misalnya saya berhahi sama Badut ngasih uang gitu. Nah, terus saya sampai di studio jam 10.45 atau 10.50. Nah, itu sudah masa lalu itu. Berarti sudah rekonteks. Sudah rekonteks. Jadi tidak harus masa lalu, masa lampau itu yang lama bertahun-tahun enggak seperti itu. Setelah tadi pengertian ya, pertama tadi apa itu rekonteks, sekarang yang kedua itu social function ya, fungsi sosial atau purpose-nya, tujuannya. Rekonteks ini untuk apa sih gitu loh, fungsinya untuk apa sih, tujuannya untuk apa gitu. Nah itu ada 2 ya. Yang pertama to retell a sequence of past events to the readers ya. Jadi tujuannya itu menceritakan suatu rangkaian peristiwa pada masa lalu kepada para pembaca ya. Jadi pengalaman atau peristiwa masa lalu seperti yang tadi saya contoh. Itu ceritakan pengalamannya itu nggak ada yang unik sih sebenarnya gitu ya. Ya cuma pengalaman yang udah lewat gitu. Itu. Kemudian yang kedua to entertain or inform the readers about someone experience in the past. Jadi yang kedua ini untuk menghibur para pembaca atau menginformasikan tentang kejadian masa lalu ya. Tapi yang kedua ini kan ada tuh entertainnya, itu ada unsur menghiburnya. Nah bisa menceritakan funny experience ya, pengalaman seseorang yang lucu gitu. Biasanya kita kan punya pengalaman yang lucu pengalaman konyol itu bisa dicerita, bentuk ceritanya nanti rekonteks. Jadi yang pertama cuman ya buat menceritakan masa lalu, yang kedua menceritakan masa lalu tapi ada yang lucu, jadi ada entertainnya juga, ada unsur entertainnya di sana. Ya, yang ketiga setelah yang kedua tadi social function itu generic structure. Nah, yang paling penting juga ya, membedakan antara satu teks dengan jenisnya itu ada generic structure. Yang pertama itu ada orientation, orientation. Pendahuluan ya, introduce to topic or event ya. Jadi orientation ini biasanya ada di paragraf pertama, atau kalau misalnya ceritanya itu hanya satu paragraf ada di kalimat pertama biasanya orientation ini ya. Jadi orientation ini berisi tentang jawaban, nanti itu jawaban dari who, siapa tokohnya gitu dalam cerita tersebut, dalam teks tersebut. Kemudian jawaban dari what ya, apa kejadiannya mau diceritakan tuh apa gitu ya. Kemudian jawaban dari when, kapan peristiwanya terjadi. Dan terakhir itu jawaban dari where ya, di mana peristiwanya itu terjadi ya. Jadi pada orientation ini ya, saya ulangi lagi, bisa sambil dicatat ya sahabat belajar di rumah. Orientation ini merupakan jawaban dari pertanyaan who, what, when, and where ya, dari 4 itu. Nah, kemudian generic structure yang kedua adalah events ya, rangkaian urutan peristiwa. Jadi harus berurutan, tidak boleh pulangnya dulu diceritakan, harus berurutan ya. Ya, karena juga di sini rangkaian urutan peristiwa. Nah, events ini berisi tentang what happened ya, apa saja yang terjadi dalam cerita itu, apa saja yang terjadi ya. Jadi kemudian peristiwanya itu kan ada yang banyak, ada yang sedikit, tergantung, makanya kan cerita atau teksnya ada yang panjang, ada yang pendek. Tergantung. Kalau pendek berarti eventsnya sebentar, sedikit, cuman berapa kegiatan. Kalau panjang tentu saja kan banyak eventsnya. Oke, kemudian yang terakhir ya, generic structure yang ketiga itu reorientation ya. Reorientation ini consists of optional closure of events or ending. Jadi di reorientation berisi penutup cerita ya,
atau akhir dari cerita. Nah, biasanya di reorientation ini ada menggunakan personal comment pendapat pribadi si penulis biasanya ada di akhir itu. Tapi kadang juga nggak ada ya Bu Mutia ya, kadang ada endingnya aja, tidak ada personal commentnya gitu ya. Oke. Kemudian, nah ini yang tidak kalah pentingnya yang harus diingat buat sahabat pelajar supaya dapat nanti membedakan, oh ini teks recount, ini bukan gitu. Itu adalah ciri-cirinya atau language feature-nya ya. Jadi language features-nya, unsur kebahasaannya itu yang pertama using past tense ya. Oke, mungkin Bu Evelyn, can you give me examples about past tense? Of course, ma'am. Maybe the example is drank yang berasal dari kata drink. Drank, yang artinya minum, kemudian ate yang berasal dari kata eat yang artinya makan, kemudian went yang berasal dari kata go yang artinya pergi, atau yang terakhir arrive. Thank you Bu Evelyn ya, that's right ya. Jadi past tense ya, past tense, atau kalau misalnya anak terlupa kata kerja kedua gitu. Biasanya kan anak kan go, went, gone. Oh ya pokoknya yang kedua gitu aja supaya anak-anak ini agak lebih ingat di situ kayaknya. Oke, sebentar Bu Harlina. Tadi kan ciri konteks itu menggunakan past tense. Nah, apakah setiap teks yang menggunakan past tense itu kita langsung tahu oh itu adalah konteks? Iya betul ini ya, kadang ini yang kadang anak juga agak bingung gitu ya. Iya, bingung. Pokoknya kalau ciri-cirinya pakai past tense kadang anak gitu, berarti ini recount. Sebenarnya begini, walaupun salah satu cirinya di unsur kebahasanya itu ada kalau recount menggunakan past tense, tapi belum tentu teks tersebut adalah recount teks. Karena narrative text itu juga menggunakan past tense atau kata kerja kedua. Nanti sahabat pelajar yang ketemu narrative text di kelas 9 jadi kadang ini betul sekali loh Bu, ini kadang anak kan langsung mereka ini mengenali karena diidentifikasi ada past tense, ini pasti recount gitu ya, padahal nanti masuknya di narrative text. Benar-benar ya. Mungkin anak-anak bisa di searching dulu kayaknya bedanya naratif itu bagaimana dulu ya untuk itu sebelum masuk kayaknya. Kalau naratif itu nanti ada ini, selain ada past tense-nya, nanti naratif itu tokohnya tuh lebih ada namanya. Gitu. Misalnya kalau fable itu ada nama binatangnya, misalnya fox and lion. Terus kadang ini kan ada legenda itu, jadi nama-namanya tuh kadang mungkin ada Putri Salju atau Cinderella, atau yang di negeri kita itu ada Sangkuriang, begitu. Itu naratif. Jadi untuk ini wawasan nanti silakan. Kemudian setelah tadi ciri yang pertama adalah using past tense, nah yang kedua itu introducing personal participants ya. Jadi memperkenalkan orang dalam teks tersebut. Jadi anak ini kita kasih tahu aja kalau recount itu selain pakai past tense itu loh nak, biasanya pakai I. Cari aja kalau teksnya tuh ada I atau my family, my friends, atau kadang pakai we. Itu jadi selain past tense cari aja yang tokohnya gitu. Biasanya tuh recount gitu supaya anak-anak lebih mengenali gitu. Karena kalau anak lebih mengenali kan mereka juga lebih mudah lagi selanjutnya. Kemudian yang ketiga itu ada using action verbs ya, menggunakan kata kerja tindakan. Langsung kata kerja tindakan. Seperti buat example spend menghabiskan langsung tindakan, went ya tadi pergi langsung ada tindakan. Kemudian ada sleep ya, kata kerja dua itu kan dari sleep seperti itu. Kemudian yang keempat itu ada using conjunction and temporal connectives ya. Jadi menggunakan konjungsi atau kata penghubung. Jadi ciri-cirinya recount text itu juga kan untuk ini penghubung dari event satu ke event berikutnya peristiwa satu ke berikutnya lagi kan ada menggunakan then, kata penghubung itu, conjunction itu. Kemudian before ya,
sebelum, after that, after a while, kemudian first, misalnya kegiatan satu yang pertama kami ngapain, first gitu. Kemudian kalau kegiatannya peristiwanya sudah habis, finally, yang terakhir kami gini loh. Nah, kayak conclusion ya Bu ya. Jadi menggunakan itu. Nah, yang terakhir nih ya, ciri kebahasaan yang terakhir, recount text itu using adverb of time and place ya. Jadi menggunakan kata keterangan waktu dan tempat ya. Nah, yang perlu kita tekankan ke anak-anak juga nih supaya anak-anak ingat, sahabat pelajar yang di rumah ingat. Biasanya ya adverb of time-nya itu cirinya ada yesterday. Jadi selain tadi ada I, we, my friend misalnya gitu ya. Terus ada kata yesterday. Kemarin, wah jelas tuh. Sudah recount text-nya ya. Iya, itu sudah paling tidak pikiran anak sudah ini mau kayaknya recount text ini pakai. Anak lebih mudah lagi untuk mengidentifikasinya lagi ya. Kemudian last week, minggu lalu, sering juga ini text recount menggunakan last week ya. Kemudian last month ya, bulan lalu atau 2 weeks ago, 2 minggu yang lalu misalnya ya. Atau misalnya apalagi gitu, mungkin Bu Evelyn bisa kasih contoh yang adverb of place-nya. Kalau tadi kan adverb of time-nya ya kan Bu Evelyn. Saja Ibu. Contohnya yaitu at the school, di sekolah, in the beach, di pantai. Ya, itu yang adverb of place-nya ya. At the school ya, in the beach, di pantai itu keterangan tempatnya, dan masih banyak lagi ya. Sebenarnya masih banyak lagi, itu contoh aja. Ya, thank you Bu Evelyn. Bu Harlina, bisa nggak kasih kita satu contoh recount text yang pendek aja supaya anak-anak ini ya? Yang pendek aja ya. Yang pendek aja kayaknya. Ya, sahabat pelajar. Baik. Kalian kan tadi sudah menyiapkan buku paketnya ya di awal belajar. Please open your English book on page 153 ya. Buka bukunya halaman 153. Di halaman tersebut di sana ada contoh recount text ya. Di mana si penulis menceritakan peristiwa atau kegiatannya itu from day 1 to day 8 ya, bahkan to day 12 kalau tidak salah di sana ya. Ada lagi. Kita ambil satu teks saja ya Bu Mutia ya. Yang day 7 ya. Sahabat pelajar simak ya yang day 7. I have sweet memories in my primary school ya. Saya punya kenangan manis gitu ya, waktu di SD gitu ya. My friends and I often helped Pak Min. Jadi ingatkan kalau dalam bahasa Inggris tuh I-nya tuh selalu belakangan. Nggak boleh misalnya kalau bahasa Indonesia kan boleh aja saya dan Bu Mutia gitu ya, saya dan teman-teman, tapi kalau bahasa Inggris selalu I-nya belakangan. My friends and I, my family and I gitu ya. Jadi my friends and I often helped Pak Min. Teman-teman saya dan saya itu sering bantu-bantu Pak Min ya. The janitor ya, jadi Pak Min itu janitor, penjaga ya. Because he had so much work to do. Ya, kenapa kok bantu-bantu? Ya karena beliau itu punya pekerjaan yang banyak gitu ya. Buat dikerjakan, penjaga kan segala-galanya. We felt happy when we could help him. Jadi kami merasa bahagia ketika kami bisa membantu beliau. My physical education teacher, Mr. Laude, often took us walk around the hills and along the river near our school. We took a rest under the trees when we were tired. Sahabat pelajar, dapat kita lihat pada teks tersebut yang day 7 itu beberapa kata kok bercetak tebal. Kira-kira kenapa ya Bu Evelyn? Kok dicetak tebal-tebal gitu? Ini maksudnya agar para siswa lebih mudah mengenali bahwa kata-kata tersebut adalah past tense. Iya betul sekali ya. Past tense ya Bu Mutia tadi juga ditekan kata kerja kedua. Supaya ini anak ini kata kerja dua. Ya bentuknya seperti ini. Ya betul sekali ya. Jadi dalam teks yang singkat itu ya sahabat pelajar tergambar
siapa sih tokohnya? Tadi kan jawaban dari pertanyaan who gitu ya. Siapa tokohnya? Sana sudah tergambar sekali tokohnya itu I si penulis ya. Iya. Kemudian my friends gitu teman saya kata si penulis. Kemudian ada Pak Min and Mr. Laude tadi Iya. itu tokohnya Iya. ya. Kemudian apa yang terjadi? Ya what ya. Jadi pertanyaannya what kan apa yang terjadi? Nah jawabannya help Pak Min. Help Pak Min situ tadi membantu Pak Min itu Iya. peristiwanya. Kemudian kapan kejadiannya? Jawaban dari when apa di sana? Ya ketika si penulis duduk di primary school. Iya, tuh iya, duduk di SD, sekolah di SD. Iya. Walaupun di sini tidak langsung tergambar kayak yesterday, last week gitu ya. Ini benar. apa? Informasi tersirat gitu ya, Bu ya. Jadi tidak tersurat gitu Iya. tapi tersirat. Oke. Kemudian di mana kejadiannya? Where? Di mana? Gitu kan? Ini adverb of place-nya ya kan? Maka jawabannya in his or her primary school juga. school, Ya iya. kejadiannya di sekolah SD iya, itu. SD-nya Iya. Jadi ini merupakan orientation-nya ya kan? Nah, kemudian events-nya apa saja? Rangkaian peristiwanya yang diceritakan si penulis itu apa saja? Ada help Pak Min ya. Kemudian walked around the hills and along the river near the writer's school. Ya, di situ mereka bantu Pak Min jalan-jalan keliling ke apa hills bukit ya. Bukit ya. Kemudian berjalan sepanjang sungai yang di dekat sekolahnya sekolah, penulis. iya. Nah, jadi itu kegiatannya ya, membantu Pak Min jalan-jalan keliling bukit, kemudian jalan-jalan lagi Iya. sepanjang sungai yang dekat sekolah. Iya. Jadi kayaknya kita juga kayak bisa nggambar sekolahnya kayak gitu ya, ada bukitnya ada. Nah, kemudian yang terakhir apa? Reorientation, ya kan? Reorientation, closure-nya apa? Endingnya apa? Endingnya apa? Nah, ending itu biasanya ada di kalimat terakhir, Oke. ya. Kalau paragrafnya banyak, ya di paragraf terakhir. Tapi kalau satu paragraf saja itu ada di kalimat terakhir. Di sana ada we took a rest under the trees when we were tired, ya. Jadi di sini hanya endingnya saja, tidak ada personal comment. Ya. Jadi sebenarnya sahabat pelajar bisa nanti lihat lagi di buku paket itu. Kalau ini kan tadi yang cuman menceritakan ya udah kejadian masa lalunya si penulis, ya tujuannya cuman cerita pas events aja ya, menceritakan kejadian pada masa lalu aja. Nah, ada lagi sebenarnya nanti sahabat pelajar belajar sendiri nanti di rumah itu dibuka di buku paket ya on page 187. Nah, di sana ada teks ya, ini tujuannya nanti social functionnya adalah to entertain, menghibur. Di halaman 187 ini. Iya, di sana lebih jelas lagi tentang gambaran seperti apa recount text. Adalah Saturday, sudah cirinya langsung, kemudian menggunakan past tense. Kemudian si penulis ini menceritakan tentang adik perempuannya ya. Nah, di sana kegiatannya juga banyak, ini menceritakan funny experience. Iya, pengalaman lucu tentang saudaranya si penulis gara-gara bangun kesiangan, kemudian udah pakai baju seragam pergi sekolah, cileng-cileng kok nggak ada orang gitu. Oh, ternyata itu Saturday ya. Sebagian sekolah kan kalau Sabtu kan ada yang holiday ya. Oh, ternyata ini gara-gara bangun kesiangan. Nah, itu kan menceritakan funny experience. Iya, begitu. Oke, sahabat pelajar dimanapun kalian berada yang masih setia mengikuti acara ini, demikian tadi sudah disampaikan materi tentang expressing and responding opinions oleh Ibu Evelyn, pengertiannya dan juga apa tadi Bu, agreeing and disagreeing-nya. Iya, kemudian juga materi yang kedua oleh Ibu Harlina tentang rekonteks, apa saja yang ada di dalam rekonteks itu, ya. Nah, semoga pembelajaran hari ini bermanfaat dan membantu sahabat pelajar dalam memahami pelajaran bahasa Inggris di masa daring ini, di masa pembelajaran jarak jauh. PJJ. Mudah-mudahan cepat berakhir ya Bu. Iya, amin. Keep spirit and stay healthy, tetap semangat dan sehat ya. Tetap jaga protokol kesehatan. Kalau mau keluar selalu pakai masker dan menjaga jarak. I think that's all. Thank you for your attention, and from the deep of my heart I do apologize for mistakes. I am Ibu Mutia Naili, and I am Ibu Evelyn,
And I'm Ibu Harlina. Goodbye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.